Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mengenai persamaan reaksi kimia. Jadi nanti kalian akan berlatih untuk menyetarakan sebuah persamaan reaksi kimia. Sebelumnya, apa sih persamaan reaksi itu? Persamaan reaksi adalah bentuk sederhana dari zat-zat asal atau yang disebut pereaksi yang berubah menjadi zat-zat baru atau yang disebut produk. Apakah ciri-cirinya? Ciri-cirinya biasanya perubahan yang terjadi ditulis menggunakan rumus kimia dan antara reaksi dan produknya dibatasi dengan tanda panah. Supaya lebih paham, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama adalah persamaan reaksi dari zat awalnya yaitu gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen, lalu membentuk zat baru atau produk yang berbentuk air. Gas hidrogen memiliki rumus kimia atau rumus molekul 2H2. Karena berbentuk gas, maka dari itu fasanya adalah G. Nah, untuk gas oksigen, rumus kimia atau rumus molekulnya adalah O2. Sama karena dia berbentuk gas, makanya dia di situ fasanya adalah G. Lalu membentuk air. Air adalah cairan. Rumus molekul air adalah 2H2O. Nah, karena dia cairan, maka di situ fasanya adalah aki atau yang disebut aqueous. Sekarang, mari kita analisis apakah persamaan reaksi ini sudah sempurna. Cara menganalisisnya dengan cara menyetarakannya. Nah, untuk penyetaraan kita harus menghitung jumlah atom yang di ruas kiri dan yang di ruas kanan, dibatasi dengan tanda panah. Nah, jumlah atom yang di kiri dan yang di kanan jumlahnya harus sama. Jika sudah sama, berarti dia bisa disebut setara atau persamaan reaksinya sempurna. Pertama, kita hitung terlebih dahulu jumlah atom yang ada di ruas sebelah kiri. Di ruas sebelah kiri ada 2H2 ditambah O2, dan mereka disebut sebagai pereaksi atau zat asal. 2H2 berarti ada 2 molekul H2, jadi jumlah H-nya ada 4. Ditambah O2. Hanya ada 1 molekul O2, berarti jumlah O-nya hanya ada 2. Nah, sekarang kita hitung jumlah atom yang ada di ruas kanan. Ruas kanan disebut produk. Nah, di produk ada 2H2O, berarti ada 2 molekul H2O. Kita hitung jumlah H-nya. H2 ditambah H2 menjadi hanya 4, sedangkan O-nya memiliki 1 atom di masing-masing molekul, berarti jumlah O-nya ada 2. Kita cek antara jumlah H yang di kanan dan yang di kiri. Ternyata sudah sama. Dan jumlah O-nya juga sudah sama. Berarti kalau sudah sama, persamaan reaksi ini bisa disebut setara atau sudah sempurna. Sekarang, mari kita perhatikan persamaan reaksi yang kedua. Ada NaOH yang ditambah dengan H2SO4, itu disebut sebagai pereaksi, dan membentuk sebuah produk yaitu Na2SO4 ditambah H2O. Sekarang kita coba hitung jumlah atom yang ada di ruas kiri dan jumlah atom yang ada di ruas kanannya. Pertama, kita hitung jumlah atom Na yang ada di kiri dan yang ada di kanan. Yang ada di kiri Na-nya hanya ada 1, sedangkan yang di kanan Na-nya ada 2. Nah, bagaimana biar jumlahnya sama? Nah, biar jumlahnya sama, yang di ruas kiri dikalikan dengan 2. Makanya di situ Ibu tulis Na-nya 1 dikali dengan 2. Setelah ruas kiri dikalikan dengan 2, maka dia menjadi 2 kan? Nah, berarti kalian bisa tuliskan angka 2 di depan Na yang ada di ruas sebelah kiri. Sekarang persamaannya sudah berubah menjadi 2 NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah H2O. Itu persamaannya kurang tanda panahnya. Nanti bisa kalian lengkapi masing-masing. Sekarang kita lanjutkan menghitung jumlah atom yang di sebelah kiri dan jumlah atom yang di sebelah kanan dengan persamaan yang baru tadi. Sekarang persamaannya menjadi 2 NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah H2O. Nah, jumlah atomnya sudah berubah. Yang tadinya Na-nya cuma ada 1, sekarang masing-masing sudah 2. Nah, sekarang kita hitung jumlah atom O. Nah, karena yang di sebelah kiri sudah ada angka 2 di depan molekul NaOH, berarti semua atom yang ada di NaOH itu jumlahnya menjadi 2.
Jadi dikalikan dengan angka yang ada di depannya. Nah, sekarang kita hitung jumlah O. Berarti jumlah O dalam NaOH jumlahnya menjadi 2. Lalu kita hitung lagi jumlah O yang ada di H2SO4. Karena namanya H2SO4 berarti O-nya ada 4. Kita total jumlah O yang ada di reaksi atau di sebelah kiri itu jumlahnya menjadi 6. O2 ditambah O-nya 4 menjadi O6. Lalu kita hitung yang ada di ruas kanan, yaitu di tempat yang produk. Na2SO4, jumlah O-nya ada 4. Sedangkan di H2O, jumlah O-nya hanya ada 1. Nah, berarti yang di produk jumlahnya hanya 5. Tadi sedangkan di reaksi jumlahnya O-nya ada 6. Nah, bagaimana biar jumlah O-nya yang di ruas kiri dan di ruas kanan menjadi sama? Nah, berarti yang di ruas kanan harus dikalikan dengan 2. Yang O-nya ada 1 bisa kita kalikan dengan 2 agar jumlahnya menjadi 2. Nah, setelah yang ruas kanan dikalikan dengan 2, maka persamaan reaksinya menjadi 2NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah 2H2O. Sudah tahu ya, berarti 2 yang di depan H2O itu berasal dari perkalian yang tadi O-nya 1 dikalikan dengan 2. Jadilah persamaan yang baru. Nah, kita lanjutkan. Dari persamaan reaksi yang baru, kita bisa tuliskan 2NaOH ditambah H2SO4 menjadi reaksi dan Na2SO4 ditambah 2H2O menjadi produk. Dari persamaan reaksi yang baru ini, kita bisa hitung kembali jumlah atom yang belum kita hitung, yaitu jumlah atom H. Jumlah atom H dalam NaOH itu jumlahnya ada 2. Dan jumlah atom H dalam H2SO4 juga jumlahnya ada 2. Berarti total jumlah H di pereaksi itu ada 4. Itu Ibu salah tulis ya, harusnya H-nya sama dengan 2, bukan O sama dengan 2. Nah, sekarang kita hitung jumlah H yang ada di produk. H yang ada di produk hanya ada dalam molekul H2O. Nah, jumlah H yang ada di molekul 2H2O ada 4. Kenapa? Karena H2 dikalikan dengan angka 2 di depan molekulnya. Makanya menjadi 4. Nah, sekarang kita hitung jumlah H di reaksi dan jumlah H di produk. Ternyata H yang di reaksi tadi 4 dan H yang di produk itu ada 4 juga. Berarti jumlah H di ruas kiri dan kanannya sudah sama. Dan sekarang bisa kita simpulkan bahwa persamaan reaksi ini sudah setara. Karena jumlah atom di reaksinya dan di produknya sudah sama. Sekarang bisa kita tuliskan persamaan reaksi yang baru, yaitu persamaan reaksi yang sudah setara, yakni 2NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah 2H2O. Sekarang kalian bisa berlatih di dalam PR berikut ini. Perlu diingat, hal yang pertama kalian lakukan adalah menghitung salah satu jumlah atom yang ada di kiri dan yang di kanan. Untuk soal yang pertama, kalian bisa menghitung terlebih dahulu jumlah atom C. Lalu kalian bisa menghitung jumlah atom H. Lalu terakhir kalian bisa menghitung jumlah atom O. Nah, untuk yang nomor 2, kalian pertama hitung jumlah atom Fe. Kemudian kalian bisa menghitung jumlah atom H, atom S, dan yang terakhir adalah atom O. Saat menghitung, kalian bisa mengalihkan atom-atom tersebut dengan bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Nah, nanti kalau kalian bingung, kalian bisa buka lagi catatan di penyetaraan reaksi redoks, karena di situ ada beberapa persamaan reaksi yang harus dikalikan dengan bentuk pecahan. Nah, jadi di sini juga nanti ada yang harus kalian kalikan dengan bentuk pecahan. Semisal, di sebelah kiri jumlahnya 2, di sebelah kanan jumlahnya 5. Nah, bagaimana biar di sebelah kiri jumlahnya sama, yaitu 5? Nah, berarti 2-nya bisa kalian kalikan dengan 5/2. Kenapa? Karena 2 dikali 5/2 hasilnya menjadi 5. Jadi bisa sama dengan yang ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kalian bisa mulai berlatih dan jika masih ragu bisa kalian hubungi ibu di WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.